Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Hisi Herianti. Saya akan memaparkan materi tentang konsep motivasi dan penerapannya dalam perilaku organisasi. Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Ternyata motivasi sangat berperan penting dalam organisasi, karena motivasi organisasi yaitu suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja. Dan selain itu, motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi dapat juga dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Memotivasi organisasi yaitu merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Dan ketua atau pemimpin harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Di antaranya ada faktor internal. Faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, yaitu keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Di antaranya, kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Ada beberapa cara menghindari penurunan motivasi dalam bekerja. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Ketika pekerja dalam suatu perusahaan mulai merasa bosan terhadap rutinitas pekerjaan, maka rotasi kerja sangat berguna dalam mengatasi masalah tersebut. Rotasi kerja adalah suatu pertukaran jenis pekerjaan seorang pekerja dalam periode waktu tertentu. Rotasi kerja tidak boleh dilakukan secara sembarang. Pekerjaan yang ingin ditukar harus berada di level yang sama dengan pekerjaan baru. Kelebihan dari rotasi kerja ini adalah dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi dan membantu pekerja untuk lebih memahami seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, pengayaan pekerjaan. Ketika strategi job digunakan karyawan, akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan mengevaluasian, dan dari hasil kerja juga akan menjadi feedback untuk karyawan mengenai performa kerja mereka. Yang ketiga, pengaturan kerja alternatif. Terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan memotivasi karyawan untuk mengubah pengaturan kerja, yaitu dengan flex time, job sharing atau pembagian kerja atau telekomunikasi.
telecommuting. Hal ini sangat berguna bagi pasangan yang dua-duanya bekerja. Namun, flex time ini juga memiliki kekurangan, yaitu flex time tidak dapat diaplikasikan untuk setiap jenis pekerjaan atau setiap kerja. Flex time bekerja dengan sangat baik untuk tugas-tugas administrasi yang interaksi karyawan dengan orang di luar departemennya terbatas. Kelima, job sharing atau pembagian kerja. Job sharing atau pembagian kerja mengizinkan 2 atau lebih individual untuk membagi pekerjaan 40 jam per minggu tersebut. Pembagian kerja memungkinkan organisasi untuk menarik bakat lebih dari satu individu dalam pekerjaan tertentu. Yang keenam, telecommuting adalah bekerja di rumah setidaknya 2 hari seminggu pada komputer yang terhubung ke kantor dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai telekomuter, mereka dapat mengakses informasi pada komputer mereka di rumah dengan mudah seperti di kantor perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang saya paparkan bahwa dapat disimpulkan motivasi memberikan peranan penting dalam produktivitas dalam organisasi di mana individu tersebut bekerja. Motivasi juga memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan masukan yang berarti kepada bawahan berkaitan dengan kinerja yang seharusnya diterapkan di suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.